Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati para orang tua, para sesepuh, para asatidah, Al-Mukarram Bapak Haji Fuad, Al-Mukarram Ketua RW 010 Bapak Mundir, Al-Mukarram Al-Ustadz Hasbullah Abil Khusus, yang kita hormati guru kita bersama Kiai Haji Muhammad Sa'i. Kita doakan semoga guru kita beserta para orang tua yang hadir, semoga Allah panjangkan umurnya, amin. Allah sehatkan badannya, Allah kabulkan segala hajat-hajatnya, putra-putrinya jadikan putra-putri yang saleh wassalihah. Dan kita semua yang hadir pada malam ini, semoga kita semua mendapat ridha Allah, mendapat rahmat Allah. Allah ampuni segala dosa-dosa kita, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah bereskan segala permasalahan kita. Yang sakit di antara kita semoga diangkat segala penyakitnya, baik penyakit zahir maupun penyakit batin, semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita rezeki yang banyak, yang luas, yang berkah. Allah mudahkan kita membantu agama, bermanfaat untuk muslimin wa muslimat. Dan Allah takdirkan kita haji umrah ziarah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita minta kepada Allah semoga dengan keberkahan majelis ilmu, dengan keberkahan rumah Allah, putra-putri kita dijadikan ahli Quran, dijadikan ahli zikir, dijadikan ahli salawat, dijadikan orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara keluarga kita yang masih belum sholat, semoga dimudahkan untuk sholat. Yang belum ke masjid dimudahkan ke masjid, yang belum mengaji dimudahkan mengaji, yang belum menutup aurat dimudahkan untuk menutup aurat, yang masih terjebak ke dalam perbuatan dosa dan maksiat, semoga diberikan taufik hidayah, dicabut dari hatinya kesukaan berbuat dosa, menjadi orang-orang yang kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua yang hadir pada malam ini Allah catat sebagai amal soleh. Perkumpulan ini menjadi amal soleh yang memudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah. Amin, Allahumma amin. Sebelum kita mulai taklim kita, terlebih dahulu kita baca Fatihah untuk mualif kitab dan untuk guru-guru kita yang sudah mendahului kita. Al-Fatihah Ruhil Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Syed Alwi bin Abbas Al-Maliki, Syekh Sulaiman Nuri, Syekh Bakar Musalim, Syekh Qadir Jilani, Jamil Aulia wal Aqtab wal Amjad wal Autad wa Syaibadil Sunnami abaina ummahatina jaddajidatina wa lakuliyatis salih hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca Fatihah sekali lagi. Kita niatkan hadiahkan untuk almarhum wal maghfurlah Kiai Haji Thaifur Mawardi. Beliau termasuk murid senior dari Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, yang mana beliau sangat masyhur, sangat terkenal, sering bermimpi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan itu di Rusaifah di Mekah, di tempatnya Sayyid Muhammad, pernah terjadi kekeringan air. Kemudian Sayyid Muhammad ini menetapkan lokasi, ya, beliau tunjuk lokasi, ingin digali sumur di situ. Akan tapi sebelum digali beliau panggil Kiai Haji Thaifur Mawardi. Ya, itu Kiai Thaifur disuruh istikharah. Ya, disuruh istikharah, minta petunjuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Kiai Haji Thaifur itu tidur, ya. Ketika tidur bermimpi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqan."
Fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Rawahul Bukhari. Barang siapa yang melihat aku di dalam mimpi, kata Nabi, faqad ra'ani haqqo, maka dia benar-benar melihat aku. Fa inna syaitana, karena sesungguhnya setan, la yatamatsalu bi, itu tidak bisa menyerupai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mimpi kiai, kita mimpi habib, kita mimpi syekh, kita mimpi wali-wali Allah, itu bisa jadi benar, bisa jadi tidak. Kalau sesuai syariat, ya itu benar. Akan tapi kalau tidak sesuai dengan syariat, ya itu yang datang adalah setan. Setan masih bisa menyerupai. Tapi untuk menyerupai Nabi besar Muhammad dia nggak bisa. Dia terbakar dengan nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada orang yang mimpi Nabi besar Muhammad, berarti dia benar-benar memang benar berjumpa dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Kaji Tayfur ini adalah ahli mimpi Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai diistilahkan itu sebagai teleponnya Rasul. Jadi kalau Said Muhammad Al-Maliki ya ada hajat dan lain sebagainya, ada keperluan, ya itu minta petunjuk Rasul, ya teleponnya lewat ke Haji Mawardi. Ya, beliau tidur, nanti dapat tunjuk langsung dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, beliau wafat kemarin, ya semoga Allah terima seluruh amal soleh beliau, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terangi kuburnya, dan kuburnya dijadikan raudhah min radil jannah. Wala qulatu soleh hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim al-maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Anil Hakam bin Huzn radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Hakam bin Huzn, semoga Allah meridai beliau berkata, Syahidnal ida ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah sholat Id bersama Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah kelebihan sahabat-sahabat Nabi. Jadi sahabat Nabi itu kelebihannya adalah suhbah, ya, kumpul bersama Nabi, sholat bersama Nabi, ibadah bersama Nabi, belajar langsung dengan Nabi, ya, kemudian berjuang dengan Nabi. Makanya serendah-rendahnya sahabat ini nggak bisa ditandingi oleh setinggi-tingginya wali. Jadi wali Allah setinggi apapun makomnya, ini nggak bisa melewati makom serendah-rendahnya sahabat, nggak bisa. Kenapa? Karena sahabat-sahabat Nabi itu mendapat keutamaan suhbah. Apa suhbah? Berjumpa langsung dengan Nabi, melihat langsung Nabi besar Muhammad, berjuang langsung dengan Nabi. Inilah kelebihan sahabat-sahabat Nabi besar Muhammad. Syahidnal ida ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah hadir salat Id bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqama mutawakkian ala asa au qausin. Itu Nabi besar Muhammad ketika khutbah Id, beliau berdiri. Berdiri, ya, bersandar sambil memegang tongkat atau qaus, busur panah. Ya, anak panah. Rawahu Abu Dawud. Hadis riwayat Abu Dawud. Al-qaus atau tombak, ya. Beliau memegang tongkat atau tombak. Rawahu Abu Dawud. Al-ma'na al-ijmali, makna secara global. Salaka syari'ul hakimu fi khutbatil jum'ah ma'tadahul arab fi halatil khitabati ta'lifan lahum. Jadi syariat ini menetapkan ketika khutbah Jumat, atau ketika khutbah Id, atau ketika khutbah apapun, ya, khutbah gerhana matahari atau gerhana bulan, atau sholat khutbah Id, sholat khutbah istisqa, minta turun hujan, ya, intinya ini agama menetapkan ketika khutbah itu adalah kebiasaan orang Arab. Jadi kebiasaan orang Arab ini dijadikan agama fi halatil khitabah, di waktu berkhutbah.
Jadi kebiasaan orang Arab itu kalau sedang berbicara, sedang berpidato tuh memegang tombak atau memegang tongkat. Nah, kebiasaan ini ditetapkan oleh syariat sebagai agama, sebagai sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fara'a nidamahum al-ma'lufa ladaihim fiha. Kemudian itu agama memperhatikan sistem yang biasa dipakai, yang dikenal oleh orang Arab, itu diikuti. Ya, maka dari itu biawak. Ya, itu biawak. Apa hukum biawak? Hukum biawak adalah halal. Akan tapi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau tidak makan. Kenapa? Karena orang Arab nggak biasa makan biawak. Ya, jadi Nabi besar Muhammad tuh, ya suku Nabi tuh nggak biasa makan biawak. Dianggapnya ya bukan makanan biasa lah. Nah, padahal itu halal. Nah, fakana khatibuhum la yaktubu illa qa'iman. Yang mana orang-orang Arab itu tidak berkhutbah melainkan dalam keadaan berdiri. Ya, demikian pula Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak berkhutbah melainkan dalam keadaan berdiri. Wa kana la yaktubu illa mutawakkian ala qausin aw asa fi yadihil yumna saunan laha minal abathi. Ya, dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kalau berkhutbah beliau sambil memegang tongkat atau memegang tombak, ya, di tangannya yang sebelah kiri, saunan laha minal abathi. Agar apa? Agar tangan tidak main-main. Jadi sunnah khatib itu megang tongkat. Agar apa? Agar tangan nggak main-main. Karena kalau nggak megang tongkat akhirnya apa? Begini-begini nih. Ya, beda antara khutbah Jumat dengan ceramah. Ini kalau orang tua kita dulu kalau khatib udah angkat-angkat tangan, itu ada yang teriak tuh, batal. Ya, kalau orang-orang dulu itu ada yang teriak, batal. Ya. Sebetulnya nggak batal, cuman makruh. Ya, cuman makruh. Akan tapi meskipun makruh, ya hendaknya dihindari itu. Ya. Jadi hendaknya khatib ini benar-benar menjaga sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tangan sebelah kiri itu megang tombak, megang tongkat. Agar apa? Agar tangan tidak main-main. Kami di Al-Faizin tuh kalau udah khatibnya main-main tangan, itu pengurus pasti protes. Nah, kedepannya itu udah nggak bakal dijadwalin lagi tuh. Kenapa? Ya dikarenakan ada beberapa ya yang memiliki pemahaman kalau angkat tangan itu batal. Nah, untuk menghormati itu ya udah. Jadi khatib itu jangan ngangkat tangan. Ya. Baik. Wa ribaton liqalbi minal faza'i, kemudian juga untuk meneguhkan hati khatib. Jadi ketika dia berkhutbah, dia nggak takut-takut untuk menyampaikan. Dia nggak ragu-ragu untuk menyampaikan. Jadi dengan memegang tongkat itu jadi semangat. Ya, wa idharu fi madharil jiddi wal hazam. Dan juga dengan memegang tongkat itu menunjukkan kesungguhan dan akan terlihat wibawa. Jadi dengan khatib itu memegang tongkat, pertama, ya ini sunnah Nabi besar Muhammad. Kedua, agar tangan nggak main-main. Yang ketiga, agar khatib nggak takut-takut di dalam menyampaikan. Ya, agar dia nggak ragu-ragu di dalam menyampaikan agama. Kemudian untuk menunjukkan kesungguhan dan menampakkan wibawa. Kalau Habib Soleh Al-Habsyi itu, ya, yang tinggi besar orangnya, yang rumahnya di Condet, sekarang beliau udah ada di Banjarmasin. Itu kalau khutbah, ya, itu tongkat sampai digetok-getok tuh tongkat. Ya, saking ceramahnya tegasnya tuh, sampai tongkatnya sampai mungkin refleks kali beliau. Sampai refleks apa? Sampai kena getok-getok gitu. Ya Allah. Falihada suri al-qiyamu lil khutbataini wal ittika'u la qausi aw asa wa istiqbalul khatib. Nah, maka itu disunnahkan berdiri, ya, diwajibkan, disunnahkan berdiri bagi khatib ketika khutbah Jumat atau ketika khutbah Id, ya, dan sambil memegang tongkat, dan juga hendaknya, ya, di jamaah menghadap ke khatib. At-tahlilul lafzi. Rawahu Abu Dawud
tamahu minas sunan, ya ini hadis ini riwayat Abu Dawud, tapi hadis sempurnanya ini sebenarnya hadisnya panjang kan, tadi cuman Sayyidina al-Ida man Nabi sallallahu alaihi wasallam qama mutawakkian ala asa au qaus. Kami pernah sholat Id bersama Nabi besar Muhammad, ya Nabi khutbah dalam keadaan berdiri sambil memegang tongkat atau tombak. Nah kan tadi hadisnya cuma sampai sana. Sebetulnya ini hadis panjang, ya. Fahamidallaha wa athna alaihi kalimatin khafifatin thayyibatin mubarakatin. Lanjutannya adalah fahamidallaha wa athna alaihi. Itu ketika khutbah Nabi besar Muhammad memuji-muji Allah Subhanahu wa taala. Maka itu khutbah Jumat itu dimulai dengan alhamdulillah. Jadi khatib jangan bismillah lagi. Ya, ini karena ada juga pemahaman yang ngomong bismillah jadi batal itu. Karena yang namanya khutbah Jumat itu diawali dengan alhamdulillah. Maka khuruj minal khilaf, untuk keluar dari khilaf itu khatib jangan baca bismillah pas sebelum alhamdulillah. Kalau mau baca bismillah sebelum salam. Kalau dia mau tabarrukan sama bismillah, kan dia salam tuh. Sebelum salam bismillahirrahmanirrahim, baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nanti ketika dia selesai adzan, dia naik jangan bismillah lagi. Ya. Dikhawatirkan nanti ada yang mempermasalahkan. Ya, karena ada juga ya yang mempermasalahkan barang siapa yang ketika khutbah baca bismillah berarti kan nggak langsung alhamdulillah, itu dianggap batal itu. Itu dipermasalahkan. Makanya apa? Untuk khurujan minal khilaf langsung saja alhamdulillahirabbil alamin. Karena inilah yang dilakukan Nabi besar Muhammad. Jadi Nabi besar Muhammad itu apa? Khutbah langsung alhamdulillahirabbil alamin, memuji-muji Allah Subhanahu wa taala. Kalimatin khafifat, dengan kalimat yang ringkas, ya, akan tapi jelas dan mengandung makna yang sangat banyak. Ya. Maka dari itu khatib itu ya khutbah jangan panjang-panjang. Akan tapi hendaknya itu khutbahnya ringkas, padat, jelas dan juga mencakup apa yang dibutuhkan oleh masyarakat ketika itu. Bahkan dalam teks yang lain itu Nabi besar bersabda, ya, itu sahabat bercerita kanat khutbatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qasdan. Itu khutbahnya Nabi besar Muhammad itu singkat. Gak pernah Rasul khutbah itu panjang lebar, tuh gak pernah. Jadi isi khutbah Nabi itu singkat. Nah, demikian pula itu Nabi besar Muhammad itu alhamdulillah memuji-muji Allah, tapi dengan pujian yang singkat, jelas, mengandung arti yang sangat banyak. Ya sebetulnya kan udah alhamdulillah. Ini kadang khotib udah alhamdulillah masih aja nih bahasa Indonesianya dia masih segala puji bagi Allah dan ya itu gak ada masalah. Ya sebetulnya itu tidak ada masalah. Akan tapi udah isi khutbahnya panjang, dia masih pakai muqaddimah lagi. Ya tambah panjang jadinya. Kalau dia isi khutbahnya singkat, dia masih pakai muqaddimah lagi gak ada masalah. Ya, ini udah isi khutbahnya panjang, dia masih pakai muqaddimah lagi. Ya tambah panjang jadinya. Nggak kelar-kelar itu. Tsumma qala, setelah memuji Allah, beliau bersabda, ayyuhan nas, wahai manusia, innakum lan tutiku, sesungguhnya kalian tidak akan mampu. Aw lan taf'alu ma umirtum bih, atau kalian tidak akan bisa mengerjakan semua yang aku perintahkan. Kenapa? Ya dikarenakan kita manusia yang lemah. Kita manusia yang dhaif. Kita ini manusia biasa. Kita tidak maksum. Yang maksum hanya para nabi dan para rasul. Ya. Jadi sehebat-hebatnya manusia biasa, setaat-taatnya seseorang, serajin-rajinnya seseorang, ya tetap terbatas. Nggak bisa mengerjakan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakin saddidu, ya, wa abshiru, ya. Kata Allah, kata Nabi, ini kalian semua tidak akan bisa mengerjakan secara sempurna semua perintah-perintah Allah. Untuk sempurna kita nggak bakal bisa. Ya, akan tetapi meskipun kita tidak bisa sempurna, walakin saddidu, akan tapi tetaplah di jalan yang lurus. Berusahalah berpegang teguh terhadap syariat.
Jangan pernah lepas dari syariat. Jadi meskipun kita lemah, ya kita berusaha sekuat mungkin ya untuk menjalankan semua perintah-perintah Allah. Akan tapi meskipun seperti itu kita lemah. Kita dhaif, terkadang kita kalah sama setan. Terkadang kita kalah sama hawa nafsu kita, tapi tetap berusaha. Berusaha sekuat mungkin di jalur syariat. Berusaha sekuat mungkin ada di jalan kebenaran. Berusaha sekuat mungkin jangan menyimpang dari agama. Ya, walakin saddidu, ya, terus meneruslah di jalan kebenaran. Wa absyiru, dan bergembiralah. Ya, min ajzi anil amal bil akmal. Ketika kita lemah untuk beramal. Terkadang kita sakit, kan kita nggak sehat terus. Terkadang kita sakit, terkadang kita lelah. Biasa kita baca Quran 1 juz, tapi ketika sakit, ya baca setengah juz, atau kadang nggak baca. Ya kalau lagi sehat, lagi segar, kadang sholawat bisa ribuan, tapi kadang nggak sehat, ya cuman beberapa ratus, atau kadang nggak baca. Nah kata Nabi, wa absyiru, bergembiralah, ya min ajzi anil amal bil akmal. Ketika seseorang nggak bisa beramal dikarenakan lemah atau sakit, atau dikarenakan keletihan, atau dikarenakan kesibukan. Biasanya dia baca, lagi musafir dia, dalam perjalanan, kan nggak bisa. Ya, kayak Bang Daus nih sering keluar kota, tiba-tiba lagi nyetir, ya kan nggak bisa baca Quran, nggak bisa zikir seperti biasanya. Ya meskipun sambil nyetir bisa aja megang tasbih. Ya kan, tapi kan nggak sempurna seperti biasa. Nah kata Nabi, wa absyiru, bergembiralah. Idza lam yakun shani'atan la yastalzamu naqsa ajrih. Meskipun kita nggak sempurna seperti biasanya, dikarenakan sakit atau dikarenakan lemah atau dikarenakan kesibukan lagi musafir, tetap la naqsa ajrih. Itu pahala nggak kurang. Ini biasanya rutin nih fulan bin fulan, tiba-tiba sakit, tetap tuh dapat pahala sempurna. Kan luar biasa Allah. Ya, ini biasanya, ini kalau nggak keletihan, ini biasanya tahajud ini. Tiba-tiba ke siangan. Nggak ada niatan untuk nggak tahajud. Niatnya pengen selalu tahajud. Tiba-tiba badan meriang atau kecapean, keletihan, bangun-bangun udah adzan subuh. Tetap tuh dapat pahala sempurna. Karena apa? Kebiasaannya sholat tahajud. Kebiasaannya baca Quran. Kebiasaannya ngaji. Dia biasanya ngaji begini nih. Hujan, meriang dia. Ya, tadi kehujanan, meriang badannya. Biasanya ngaji nih malam Kamis, tapi tiba-tiba meriang. Itu tetap dapat pahala sempurna. Tapi Allah Maha tahu. Ya, yang benar-benar sakit amat tamarrot. Ya, sama yang pura-pura sakit. Ya, itu Allah Maha tahu. Ya, itu pernah saya ketika selesai sa'i. Habis sa'i, kaki saya sakit. Dan memang ketika itu, ini kaki saya kayak nggak nyetel. Antara paha sama badan tuh kayak nggak nyetel. Ya, kayak nggak ngepas. Jadi kalau nginjek itu kayak nginjek luka bagaimana itu. Nah, ketika selesai sa'i, sakit saya, terasa sakit. Dan anehnya seperti itu. Ketika dipakai ibadah, nggak sakit. Ibadah selesai, sakit. Itu biasanya nyampe hotel sakit lagi. Ya, nanti dipakai ibadah sehat lagi. Nah, itu terakhir selesai sa'i sakit. Udah nggak kuat saya minggir. Biasanya saya kalau udah nggak kuat kaki udah nggak kuat nih, kayak udah nggak nyetel, saya minggir, kaki saya angkat. Ya, kaki saya angkat. Nah, saya di pojokan. Kemudian ini oleh askar diusir. Ruh. Ya. Teman saya nanya, apa ruh itu? Suruh pergi kita. Kok ruh? Iya. Bukan jasad kita doang yang suruh pergi. Ruh kita juga suruh pergi. Berarti apa? Jasad sama ruh kita suruh pergi. Jangan di sini. Ya. Malah saya di pinggir, gak ganggu orang dan lain sebagainya. Ruh kata dia. Saya bilang, khamsa daqa'iq, 5 menit. Kata dia, khamsa daqa'iq kathir, daki kotani. 5 menit kelamaan kata dia. 2 menit aja kata dia. Bener aja. Baru 1 menit lebih. Belum 2 menit tuh. Diusir lagi saya, ruh kata dia. Saya bilang ana marid, saya bilang saya sakit. Kata dia apa? Lah, mafi marid. Nggak ada sakit katanya. Nggak ada sakit-sakitan kata dia.
nggak ada sakit-sakitan, ruh. Langsung saya tunjuk dia, orang saya benar-benar sakit. Saya tunjuk dia, antala tasur. Lu nggak ngerasain. Saya tunjuk dia mundur. Dia mundur, udah saya ditinggal. Akhirnya lama saya tuh, hampir setengah jam di situ, dibiarin sama dia. Dia takut juga, wah ini jangan-jangan sakitnya dipindah lagi. Ya, Allah Maha tahu kita sakit beneran atau pura-pura. Sakit beneran, nih biasanya kita beramal, biasanya kita ibadah, biasanya rutin tahajud, rutin baca Quran, rutin baca salawat, rutin istighfar, tiba-tiba sakit. Nggak bisa ngerjain amalan seperti yang biasa, maka tetap itu pahalanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallu ala Muhammad. Maka itulah keuntungan kita ibadah. Maka itu mumpung masih sehat, rajin-rajin ibadah. Mumpung masih sehat, rajin-rajin sholat jamaah. Mumpung masih sehat, rajin-rajin ke masjid. Mumpung masih sehat, hadir majelis ilmu. Mumpung masih sehat, tahajud. Mumpung masih sehat, banyakin zikir. Karena kalau udah sakit, nggak bisa kita ke masjid. Kalau udah sakit, kita nggak bisa sholat jamaah. Kalau udah sakit, udah nggak nikmat lagi baca Quran, udah nggak nikmat lagi zikir. Ya, boro-boro mau zikir, mau ibadah, tidur aja nggak enak kalau sakit. Ya, makan nggak enak, tidur nggak enak, apalagi mau ibadah. Nah, ibadah itu enaknya lagi sehat. Mumpung lagi sehat, kita ibadah. Seandainya nanti sakit, semoga semua sehat, amin. Seandainya sakit, terhalang ke masjid, terhalang ngaji, terhalang zikir, tapi masih sehatnya kita biasanya rajin, itu dicatat oleh Allah pahala yang sempurna. Ya, jangan sampai lagi sehat nggak pernah ke masjid, lagi sehat nggak pernah ngaji, pas stroke, ya Allah sehatin saya, ya Allah saya mau ngaji, lah kemarin kemana aja? Ya, pas udah nggak berdaya, baru minta sehat mau ke masjid, lah dulu waktu sehat kemana aja? Nah kan, tapi kalau masih sehatnya rajin ibadah, masih sehatnya rutin ke masjid, masih sehatnya rutin zikir, tiba-tiba terhalang, ya tetap pahala sempurna. Kenapa? Karena nih orang kalau sehat biasanya apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesimpulan daripada sabda Nabi besar Muhammad, innakum lan tutiku aw lan taf'alu ma umirtum bih, kalian tidak akan mampu mengerjakan semua yang diperintahkan Allah, walakin saddidu, akan tapi berusahalah di jalan yang benar, wa absyiru, dan bergembiralah. Ya, artinya apa? Ya, di sini kita dianjurkan untuk menjaga amal soleh. Hendaknya kalau udah beramal harus istiqomah. Ya, khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baiknya amal itu adwamuha, yang dawam, yang istiqomah. Wa in qalla, meskipun sedikit. Ya, jangan sampai tahajud berapa rakaat? Tahajud 11 rakaat, baca 5 juz Al-Quran. Ya, malam itu doang. Besok-besok kagak, sampai ketemu Ramadan baru tahajud lagi. Ya, jadi semampunya kita. Ini kira-kira kita bisa istiqomah berapa rakaat? Oh, saya bisa istiqomah kayaknya 2 rakaat. Ya udah 2 rakaat. Oh, saya 2 rakaat udah rutin nih. Tambahlah 2 rakaat lagi, 4 rakaat. Insya Allah saya istiqomah 4 rakaat. Jadi kira-kira sendiri. Jadi tahajud nih kira-kira kita istiqomahnya bisa berapa rakaat. Terus sholat duha, kira-kira kita sempatnya berapa rakaat nih. Kemudian baca sholawat, nih kira-kira kita istiqomah berapa ratus atau berapa ribu. Ya, baca Quran, kira-kira kita istiqomahnya bisanya setengah juz atau sejuz atau 2 juz. Kira-kira sendiri. Ya, kira-kira nih kita bisa istiqomah berapa ya. Jangan baca sebanyak-banyaknya, habis itu nggak ibadah lagi. Itu terkadang tipu daya setan itu. Terus baca, terus sholat, biar kita bosan. Ya, biar kita bosan, besoknya nggak ibadah lagi. Jadi kira-kira kita, oh saya sholawat sehari 1000 dah. Ya, saya istighfar sehari 1000. Mau kita sehat atau kita nggak sehat, usahakan tuh jangan ditinggal. Kita capek nggak capek, usahakan jangan ditinggal. Kira-kira nih kita bisa istiqomahnya berapa? Maka dari itu. Ya, kalau sholat sunnah duha, ya sholat sunnah tahajud di mobil kita masih bisa. Karena sholat sunnah itu nggak harus
itu kita ruku sujud di bawah dan nggak harus juga selalu menghadap kiblat. Ya, kalau sholat sunnah beda sama sholat wajib. Kalau sholat wajib kita di atas kendaraan cuman lihurmatil waqti, untuk menghormati waktu. Tapi nanti ketika sampai darat kita kodok lagi tuh, kita ulang. Tapi kalau sholat sunnah boleh, karena Nabi besar Muhammad itu sholat sunnah itu sambil di atas ontaknya, kadang di atas keledainya. Jadi boleh kalau sholat sunnah. Ya, jadi sholat sunnah itu sholat duha nggak apa-apa di mobil. Ya, rukuknya begini, sujudnya lebih rendah. Kenapa kok sholat sunnah boleh di atas kendaraan? Agar kita bisa menjaga keistiqomahan kita. Ya, jadi kira-kira saja kita kuatnya berapa? Intinya lagi malas nggak malas, usahakan segitu, jangan ditinggal. Lagi sehat nggak sehat, usahakan segitu, jangan ditinggal. Bukan berarti kita nggak boleh lebih. Kalau lagi waktu luang, lagi nganggur, kemudian lagi datang semangatnya, mau lebih boleh. Tapi kalau lagi malas, jangan kurang dari takaran kita. Begitu. Ya. Sehari berapa? 1 juz Quran, ya udah. Lagi nganggur, waktu lagi kosong, boleh gak mau baca lebih? Boleh. Tapi nanti kalau datang malasnya, jangan kurang dari batasan 1 juz. Ya, sholat duha 2 rakaat. Paling banyak berapa? 8 rakaat. Ada riwayat 11 rakaat. Ya, udahlah. Kira-kira kita rutinnya berapa rakaat nih? Bisa rutin 2, ambil 2. Bisa 4 ambil. Ya. Adapun nanti lagi datang semangatnya, lebih boleh gak? Boleh lebih. Mau 8 boleh. Ya. Kapan-kapan mau sampai 12 juga boleh. Tapi kalau lagi datang malesnya, dari 4 atau 2 kebiasaan kita jangan ditinggal. Begitu. Kira-kira bisa dipahami apa tidak, Pak? Istighfar kita biasa 300 pagi, 300 malam. Udah biasa rutin. Tiba-tiba kita lagi datang semangatnya, boleh gak 500? Boleh. Tapi kalau lagi datang malasnya, jangan kurang dari 300. Lawan tuh hawa nafsu kita. Khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baiknya amal itu yang dawam, meskipun sedikit. Itu para wali-wali Allah. Kenapa kok bisa diangkat menjadi kekasih Allah? Ya dikarenakan istiqomah. Ya, sebetulnya syarat pertama kita udah memenuhi. Tapi syarat keduanya nih kita yang tidak memenuhi. Ya, itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Innal ladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah. Ini syarat pertama wali ini. Syarat pertama wali apa? Mengakui Tuhan kami adalah Allah. Ini kira-kira syarat pertama kita udah memenuhi belum nih? Udah terpenuhi kita nih. Ya, kita semua beriman kepada Allah. Cuman syarat kedua nih kita nih. Tsumastaqamu. Kemudian istiqomah. Nah, ini yang jadi masalah. Istiqomahnya ini kita nih. Kadang lagi rajin matahajud. Lagi kagak 3 bulan kagak. Ya, gak nongol-nongol. Kata malaikat, mana nih absen mulu ini. Ya. Kemudian sholawat lagi rajin mah sampai ribuan. Lagi malas kagak sama sekali. Istiqomahnya ini kita yang kagak nih. Makanya Pak, masih jauh jadi wali. Ini orang kalau udah beriman, kemudian dia istiqomah. Tahajudnya istiqomah, Qur'annya istiqomah, zikirnya istiqomah. Ya. Allah takhafu wala tahzanu. Maka akan dapat kabar gembira tuh. Jangan takut, jangan sedih. Ya. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kabar gembira surga yang sudah Allah persiapkan. Allah takhafu, jangan takut. Jadi ketika datangnya ajal, jangan takut. Ini ketika orang-orang yang menjadi kekasih Allah ketika datang ajal, ya, itu disampaikan oleh malaikat. Jangan takut kamu jangan takut. Ya, kenapa? Karena kamu orang istiqomah. Insya Allah matinya husnul khatimah. Insya Allah dikubur kamu akan kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah. Insya Allah di akhirat lebih enak. Ya, jangan takut. Kemudian apa? Wala tahzanu, jangan khawatir. Ini kadang orang yang mau meninggal tuh khawatir. Kenapa? Anak sekolah belum lulus. Ya, ini bontot belum nikah.
Ya, yang ini, belum itu, belum mapan dan sebagainya, kan ada kekhawatiran. Ini kalau nggak ada saya nanti gimana ini? Ya. Tapi untuk orang-orang yang istiqamah, la takhafu wa la tahzanu. Jangan takut kamu. Mau mati jangan takut. Wala tahzanu, yang ditinggal, ninggalin istri, ninggalin anak, jangan sedih. Kenapa? Itu udah dijamin sama Allah Subhanahu wa taala. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kabar gembira. Ya, surga yang sudah Allah persiapkan. Jadi apa? Dibukakan tuh surga. Ini tinggal di Duren Sawit, ya, tempat tinggal, ini lingkungan padat, kemudian juga panas. Tiba-tiba ditunjukin tempatnya istana, ada kebunnya, ada sungainya, ada bidadarinya. Itu kira-kira kepengen apa enggak? Kepengen, ya. Ngelihat yang di rumah, lah, udah nggak muda. Nah, ini ada yang muda. Nah, yang namanya laki-laki kadang jangankan ditaruh di istana. Tuh kadang tuh ada tuh. Ya, di Pelumpang tuh ada cerita. Nggak tahu di sini ada pernah ada cerita apa enggak? Nih banyak. Nih kemana nih Fulan bin Fulan kok nggak ada, ngilang bulanan. Ya, rumahnya besar di sini, ditinggal itu. Ya, ternyata apa? Tinggal di kampung. Tinggal di gubuk. Ya. Teman-temannya heran. Kamu di Jakarta udah enak, rumah besar, fasilitas mewah. Kok kamu rela tinggal di gubuk? Ternyata apa? Ada perawan muda di situ. Betah dia di situ. Itu tempat nggak enak, tapi ada janda muda, betah dia. Lah, apalagi ini istana, tempatnya istana, ada kebunnya, ada sungainya mengalir lah. Kita kalau udah liburan, pengennya kemana? Puncak. Kenapa orang mondar-mandir ke puncak? Indah. Ya Bang Daus ya, indah. Apalagi bisa mancing, ya Allah. Lupa kita utang-utang itu, ruwet-ruwet, lupa itu, ya Allah. Nah, itu dikasih tempat nih, tempat kamu surga, istananya, kemudian semua fasilitas lengkap, ada bidadarinya. Kira-kira gimana? Yaudah, ya Allah, mati aja, ya, mati ya, pindah ke sana, makanya wafatnya tersenyum. Itulah orang-orang yang beriman kepada Allah, kemudian dia istiqomah, la takhafu, jangan takut. Ya, jangan takut ketemu malaikat Israil. Jangan takut nanti saat mati. Kenapa? Dijamin matinya husnul khotimah. Jangan sedih. Tuh anak, istri itu nanti dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang kadang, ya, nanti gimana? Ya, anak-anak saya kalau saya nggak ada. Ternyata pas dia mati, anak-anaknya enak. Ya, dulu waktu masih ada dia apa? Anaknya susah. Pas dia meninggal, anaknya apa? Pada kerjanya pada enak. Ada gak begitu? Ada juga banyak yang begitu. Ya, kenapa? Yang ngejamin rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Fiqhul hadis. Pelajaran apa yang dapat kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, istihbabu i'timadul khatib ala khutbati ala asa au qaus. Wa hikmatu dzalika anna fihi ba'udayaduhu anil abathi. Disunnahkan khatib ketika khutbah memegang tongkat atau tombak. Ya. Hikmahnya apa? Bukan untuk ngelempar yang ngobrol, ya bukan. Dan ngobrol, lempar, bukan. Ya. Hikmahnya apa? Biar tangan nggak nggak main tunjuk-tunjuk begini nih. Ya, ketika khutbah tuh lain ya. Kemudian yang kedua, masru'iyatu iftitahil khutbah bil hamdi wa tsana'i 'ala Allah taala, dianjurkan. Ya, diwajibkan membuka khutbah, memulai khutbah dengan alhamdulillahirabbil alamin. Jadi jangan bismillah. Kalau mau bismillah nanti sebelum salam tuh bismillah tuh. Kemudian yang ketiga, yang bagi lil khatibi, dianjurkan bagi khatib an yursidan nasa ila ma fi salahahum. Ya, hendaknya memberi nasihat yang dibutuhkan oleh jamaah. Ini kira-kira jamaah butuhnya apa? Yang bagus apa? Ya, yang dibutuhkan apa? Itu yang diceramain. Jangan ceramah itu aja. Ya, itu aja ceramah itu. Ya, wa tabsyiruhum bithawabi al-amal khairiyah liansatulaha. Kemudian beri kabar gembira mengenai apa? Pahala, fadilah, kemudian balasan
bagi orang-orang yang berbuat baik. Agar apa? Yang satu laha, agar jamaah itu semangat untuk ibadah. Sebagaimana orang bekerja, nanti kamu kerja gaji sekian. Biar apa? Disebut gaji. Biar kerjanya semangat. Ya sama. Ya. Dianjurkan untuk ibadah, kemudian sebutkan fadilahnya, balasan Allah. Biar apa? Biar jamaah semangat. Walastihbabit tawassuti fil amal min ghairi ifratin wala tafrit. Dan hendaknya tawassut fil amal. Ya. Beramal jangan berlebihan. Ya, dan juga jangan malas-malesan. Jadi beramal sesuai kemampuan kita. Ini kira-kira kita bisa istiqomahnya berapa? Ya, kira-kira bisa istiqomahnya berapa? Akan tapi kalau lagi datang semangatnya boleh lebih. Apa ya kalau lagi datang malasnya jangan kurang dari target yang sudah ditentukan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita semua mendapat ilmu yang manfaat dan mendapat ilmu yang barokah. Segala hajat-hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, semoga dengan berkah kita baca hadis Nabi, Allah kabulkan semua hajat-hajat kita, segala cita-cita, segala harapan yang belum terkabul, semoga dipercepat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala permasalahan yang belum selesai, semoga dibereskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala hutang-hutang yang belum terbayar, semoga dipermudah untuk bayar hutang. Allah berikan kita rezeki yang melimpah, yang barokah. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebih saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.